Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sesi ke-10 dengan anggota Kamila Fauziah Abu Bakar, Nuhla Mufidah Muna, dan Orchida Nadia Salsabila. Kami akan membahas tentang pemikiran etika Ibnu Miskawai. Biografi singkat Ibnu Miskawai. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Ibnu Miskawai. Beliau lahir pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi di Rai. Dan beliau meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 412 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Sebelum menganut agama Islam, beliau itu menganut agama Majusi. Dan setelah menjadi seorang muslim, beliau merupakan sarjana yang taat dan memiliki pengetahuan keislaman yang sangat mendalam. Beliau diduga sebagai seorang penganut Syiah karena sebagian besar umurnya dihabiskan untuk mengabdi kepada para menteri Syiah pada masa pemerintahan Bani Buwayhi. Ketika muda, beliau itu mengabdi pada Al-Muhallabi, wazirnya Pangeran Buwayhi yang bernama Mu'iz al-Daulah di Baghdad. Setelah wafatnya Al-Muhallabi pada tahun 352 Hijriah, beliau berupaya dan akhirnya diterima oleh Ibnu al-Amid, wazirnya saudara Mu'iz al-Daulah yang bernama Rohan al-Daulah yang berkedudukan di Rai. Setelah Ibnu Miskawai meninggalkan Rai menuju Baghdad dan mengabdi kepada istana Pangeran Buwayhi, Ra'dud al-Daulah, Ibnu Miskawai mengabdi kepada pangeran ini sebagai bendahawan dan juga memegang jabatan-jabatan lain. Pemikiran etika Ibnu Miskawai terbagi menjadi dua. Yang pertama, filsafat al-nafs atau jiwa, dan yang kedua, filsafat al-akhlak. Yang pertama akan kita bahas adalah filsafat al-nafs atau filsafat jiwa Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dalam pemikirannya tentang etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia. Ibnu Miskawai berpendapat bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi menurutnya, manusia tidak mampu untuk meraih suatu ilmu kecuali telah mengetahui ilmu jiwa sebelumnya. Kapan seseorang memahami ilmu jiwa, maka hal itu menjadi bantuan baginya untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Menurutnya, mengetahui tentang keadaan-keadaan jiwa merupakan fondasi untuk ilmu-ilmu lain seperti teologi, etika, dan logika. Kenapa begitu? Karena dengan mengetahui jiwa, seseorang seperti memiliki senjata untuk melihat yang mana yang benar dan mana yang batil dalam masalah keyakinan dan antara kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, pemikiran etika Ibnu Miskawai dibangun atas pandangannya terhadap jiwa. Menurut Ibnu Miskawai, keberadaan jiwa dimaksudkan untuk membantah pendapat kaum materialisme yang tidak mengakui adanya ruh bagi manusia. Namun, ruh juga tidak dapat bermateri sekalipun ia bertempat pada materi, karena materi hanya menerima suatu bentuk dalam waktu tertentu. Dengan demikian, jiwa dan materi adalah dua hal yang berbeda. Dengan kata lain, jiwa pada dasarnya bukanlah materi. Imaterialitas jiwa itu menjadikan ketidakmatiannya, karena kematian adalah karakter dari material. Untuk itu, Ibnu Miskawai mengajukan beberapa argumentasi. Berikut adalah argumentasi yang diajukan oleh Ibnu Miskawai. Yang pertama, indera setelah mempersepsikan suatu tantangan kuat selama beberapa waktu, tidak mampu lagi mempersepsikan rangsangan yang lebih lemah. Namun demikian, ini berbeda dengan aksi mental intuisi atau kognisi. Yang kedua, bila mana kita merenungkan suatu objek yang muskil, kita berusaha keras untuk sepenuhnya menutup kedua belah mata kita terhadap objek-objek di sekitar kita yang kita anggap sebagai sedemikian banyak halangan bagi aktivitas spiritual. Jika esensi jiwa adalah materi, maka agar aktivitasnya tidak terhambat, jiwa tidak perlu lari dari dunia materi. Yang ketiga, mempersepsi rangsangan kuat dapat memperlemah dan kadang-kadang merugikan indera. Namun di sisi lain, intelek dapat berkembang menjadi lebih kuat dengan mengetahui ide-ide dan faham-faham umum. Yang keempat, kelemahan fisik yang disebabkan oleh umur yang tua tidak mempengaruhi kekuatan mental. Yang kelima, jiwa dapat memahami proposisi-proposisi tertentu yang tidak mempunyai pertalian dengan data indrawi. Dan yang keenam,
Ada suatu kekuatan tertentu pada diri kita yang mengatur organ-organ fisik, membetulkan kesalahan-kesalahan indrawi, dan menyatukan semua pengetahuan. Prinsip penyatuan yang merenungkan materi yang dibawa di hadapannya melalui saluran indrawi dan menimbang evidensi masing-masing indera inilah yang menentukan karakter keadaan-keadaan tandingan. Maka dengan sendirinya jiwa itu harus berada di atas lingkungan materi. Ibnu Miskawai dalam buku Tahzibu al-Akhlaq wa Thahir Al-A'raq menguraikan bahwa jiwa manusia itu mempunyai 3 kekuatan yang bertingkat-tingkat. Yang pertama, al-nafs al-bahimiyah, al-nafs al-sabuiyah, dan al-nafs al-natiqah. Terkait dengan permasalahan jiwa seperti yang sudah diuraikan tadi, jiwa itu memiliki 3 daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. Dari 3 daya tadi, lahirlah masing-masing sifat kebajikan, yaitu yang pertama hikmah dan bodoh, keberanian dan penakut, kesederhanaan dan rakus. Bila dari ketiga sifat kebajikan tersebut berjalan serasi, maka akan lahir sifat kebajikan yang keempat, yakni adil dan zalim. Lebih lanjut lagi, Ibnu Miskawai membahas tentang 7 jenis hikmah, yaitu tajam dalam berpikir, cekatan dalam berpikir, jelas dalam pemahaman, kapasitas yang cukup, teliti dalam melihat perbedaan, kuat ingatan, dan mampu mengungkapkan. Yang selanjutnya yaitu tentang filsafat akhlak. Menurut Ibnu Miskawai, moral atau akhlak merupakan suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang berasal dari watak dan ada pula yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Dengan demikian, sangat penting menegakkan akhlak yang benar dan sehat, sebab dengan landasan yang begitu akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik tanpa kesulitan. Ibnu Miskawai menolak pendapat sebagian pemikir Yunani yang mengatakan bahwa akhlak yang berasal dari watak tidak mungkin berubah. Namun lebih lanjut, Ibnu Miskawai menegaskan bahwa perubahan akhlak itu mungkin, maksudnya memiliki kemungkinan untuk berubah, yaitu melalui pendidikan. Masalah pokok yang dibicarakan dalam bagian tentang akhlak yaitu ada 3, tentang kebaikan, kebahagiaan, dan keutamaan. Yang pertama adalah kebaikan. Menurut Ibnu Miskawai, kebaikan merupakan suatu keadaan di mana kita sampai pada batas akhir dan kesempurnaan wujud. Kebaikan ada kalanya bersifat umum, ada kalanya juga bersifat khusus. Kebaikan umum adalah kebaikan bagi seluruh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Sedangkan kebaikan khusus merupakan kebaikan bagi seseorang secara pribadi. Dan inilah yang dinamakan kebahagiaan. Dengan demikian, antara kebaikan dengan kebahagiaan dapat dibedakan. Kebaikan mempunyai identitas tertentu yang berlaku umum bagi manusia, sedangkan kebahagiaan berbeda-beda bergantung pada orang-orang yang berusaha memperolehnya. Yang kedua, kebahagiaan. Pengertian kebahagiaan telah dibicarakan oleh pemikir-pemikir Yunani yang pokoknya terdapat 2 versi, yaitu kebahagiaan menurut Plato yang mengatakan bahwa hanya jiwalah yang dapat mengalami kebahagiaan, sedangkan menurut Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh manusia di dunia, kendati pun jiwanya masih terikat dengan badan. Kemudian Ibnu Miskawai tampil di antara 2 pendapat yang tidak selaras itu secara kompromi. Menurutnya, karena pada diri manusia ada 2 unsur, yaitu jiwa dan badan, maka kebahagiaan itu meliputi keduanya. Nah, menurutnya kebahagiaan itu memiliki 2 tingkat. Yang pertama, ada manusia yang terikat dengan hal-hal yang bersifat benda dan mendapat kebahagiaannya dengannya. Namun ia tetap rindu akan kebahagiaan jiwa lalu berusaha memperolehnya. Tingkat yang kedua yaitu manusia yang melepaskan diri dari keterikatannya kepada benda dan memperoleh kebahagiaan lewat jiwa. Kebahagiaan yang bersifat benda tidak diingkarinya, tetapi dipandangnya sebagai kekuasaan Allah. Kebahagiaan yang bersifat benda menurut Ibnu Miskawai mengandung kepedihan dan penyesalan, serta menghambat perkembangan jiwanya menuju kehadirat Allah. Kebahagiaan jiwalah yang merupakan kebahagiaan yang paling sempurna dan mampu mengantar manusia yang memilikinya ke derajat malaikat. Yang terakhir yaitu keutamaan.
Ibnu Miskawayh berpendapat bahwa asal semua keutamaan adalah cinta kepada sesama manusia atau mahabbah al-insan li an-nas kafah. Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan. Manusia tidak akan sampai kepada tingkat kesempurnaannya kecuali dengan memelihara jiwanya serta menunjukkan pengertiannya terhadap sesama jenisnya. Selanjutnya ia berkata bahwa cinta tadi tidak akan tampak bekasnya kecuali jika manusia berada di tengah-tengah masyarakatnya dan saling berintegrasi di dalamnya. Oleh sebab itu, seseorang yang mengucilkan diri dari masyarakat bukanlah dapat dinilai bahwa ia telah memiliki sifat terpuji atau tercela. Penilaian itu baru dapat diberikan hanya kepada seseorang yang telah berkecimpung di tengah masyarakatnya. Jadi, sikap uzlah dari masyarakat dapat dipandang identik dengan sifat zalim dan bakhil. Karena itu, dapat dikatakan pandangan Ibnu Miskawayh tentang akhlak adalah akhlak manusia dalam konteks masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan di atas, etika menurut Ibnu Miskawayh adalah keadaan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran dan perenungan. Sikap mental tersebut terbagi dua, yaitu yang berasal dari watak dan kebiasaan serta latihan-latihan. Ajaran etika beliau berpangkal pada teori jalan tengah. Intinya menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Dengan demikian, menurut Ibnu Miskawayh bahwa akhlak itu merupakan keadaan jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkannya sebelum hingga dapat dijadikan fitrah manusia maupun hasil dari latihan-latihan yang dilakukan hingga menjadi sifat diri yang melahirkan akhlak yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.